Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Kamis 3 Agustus 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan menurut renungan harian Gereja Toraja dari Kejadian 31 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami akan membaca firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan demikian. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab, "Pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu." Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea, "Karena aku tidak dapat bangun dan berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban,
Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah aku bawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari bacaan ini saya memberikan tema taat dalam ketidakadilan yang bertolak dari ayatnya yang ke-42, Kejadian pasal 31. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah. Ibu bapa, saudara-saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita kalau berbicara tentang keadilan? Atau apa yang kita pahami tentang keadilan itu sendiri? Orang mengatakan adil itu belum tentu benar, dan benar itu belum tentu adil. Maka saat ini kita diperhadapkan dengan taat dalam ketidakadilan. Sesuatu yang dinyatakan adil bila dilakukan pertukaran yang sebanding. Misalnya uang, fasilitas atau penghargaan ditukarkan sebanding dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. Jika tidak, kita menyebutnya itu tidak adil. Inilah kira-kira apa yang dimaksudkan dari konsep keadilan dalam sebuah transaksi di dunia ekonomi saat ini. Kita lihat sendiri bagaimana masalah keadilan ini sering menjadi permasalahan serius dalam hubungan antara pekerja di daerah-daerah industri. Entah antara pihak perusahaan dan pekerja, antara konsumen dan produsen, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bacaan kita? Kalau dalam bacaan kita hari ini kita melihat bahwa seorang yang bernama Yakub pernah selama 20 tahun mengalami ketidakadilan dalam tanda kutip dalam hubungan dengan pemberi kerja, dengan yaitu Laban. Bekerja tanpa waktu
waktu kerja yang jelas, dituntut mengganti kerugian yang sebenarnya terjadi karena kecelakaan kerja, mendapat upah yang tidak semestinya, bahkan ia 10 kali dicurangi upahnya. Ayat 38 sampai ayat 41 bacaan kita tadi. Itu semua masih ditambah dengan tidak adanya perjanjian kerjasama yang jelas antara Laban dan Yakub. Akibatnya posisi Yakub selalu menjadi pihak yang dirugikan sebagai seorang pekerja. Yakub tentu saja tidak suka tentang hal itu, merasa tidak adil. Ini sangat jelas tampak dari caranya mengekspresikan kekesalannya, kesengkeannya. Tetapi anehnya selama 20 tahun ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat kerjanya. Ia baru pergi setelah ada pesan dari Tuhan. Yakub mengerti kapan Tuhan ingin ia bergerak. Yakub tahu kapan ia akan jalan. Dan dalam teks ini kita lihat hasil dari ketaatan dan kesetiaan Yakub menantikan Tuhan. Harta kekayaan Laban dipindahkan kepada Ayub dalam ayat sebelumnya, ayat 9. Tantangan seperti ini juga lah yang sering kali kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Dalam perjuangan iman dan prinsip-prinsip kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia yang majemuk ini. Ada kalanya Tuhan tampak tidak adil dalam tanda kutip ya. Ketika ia mengizinkan orang-orang yang berdosa kelihatan lebih sukses, lebih kaya, lebih mewah, lebih berhasil, dan aman-aman saja dalam hidupnya. Meski sering kita lihat bertindak semena-mena. Rencananya bukanlah rencana kita. Yang pasti saat kita mau tetap setia berjalan dalam kehendaknya, ia sangat mampu mengubah kehidupan kita ketika ia berkenan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa pergumulan kita saat ini? Apa masalah yang kita hadapi saat ini? Kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, kalau kita merasa dirugikan, jangan bergerak sendiri. Jangan bertindak sendiri. Mari kita belajar sama Yakub. Dia bertindak berdasarkan petunjuk dan perintah Allah. Dia peka terhadap kehendak Allah. Dia belajar memahami kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan dihadapi dengan seorang diri. Tetapi berdoalah, berharaplah, memintalah kepadanya. Jangan bertindak sendiri, belajarlah lebih peka mendengar perintah Allah, perintah Tuhan, supaya hidup kita, hidup ibu bapa, boleh menikmati hidup dalam naungan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas segala kasih-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Karena itu Tuhan, lindungi dan sertai kami, agar kami boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, baik selaku pegawai,
selaku pedagang, selaku petani, selaku pendidik, selaku naradidik, apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapa, tolonglah kasihani kami agar hidup kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua, para lansia yang dalam keterbatasan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul, untuk orang-orang yang bermasalah, untuk orang-orang yang menghadapi banyak persoalan hidup. Kiranya Tuhan membukakan jalan baginya, agar mereka boleh mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasihani kami Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami yang berduka cita karena kehilangan orang yang dicintai. Dengan iman kami percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menopang agar hidup mereka hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dengarkanlah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.